Satu. Selamat siang Bapak Ibu. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Strategi Bapak Paire beserta seluruh pengurus komite dan kepada seluruh Bapak Ibu wali murid yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Alhamdulillah dengan wajah ceria penuh harapan, saya yakin Bapak Ibu datang ke sini ini menunjukkan rasa cinta kita, rasa kepedulian kita, harapan kita kepada anak-anak kita. Semoga harapan-harapan kita kelak akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada pagi hari ini meskipun tidak ada snack konsumsi, mohon maaf ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kami tidak bisa memberikan tempat yang selayaknya, tidak bisa memberikan konsumsi. Jadi kami mohon maaf, tapi alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya mulai hari ini hingga kelak yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sebenarnya banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan, saya curhatkan kepada Bapak Ibu gini loh, berkaitan dengan anak-anak kita. Ya, tentunya selama ini mungkin Bapak Ibu belum kenal dengan guru-guru yang ngajar anak-anak ya, anak dari Bapak Ibu. Jadi pertama kan saya perkenalkan ya, kami di SMP Negeri 4 Binti Telagas ini ada 14 guru dan tenaga pendidik ya Bapak Ibu. Ada yang sudah ASN, ada yang masih honor. Jadi kami mohon doanya semoga semua guru di SMP 4 ini bisa keangkat ASN. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama ini ada Bu Wayan ya, mungkin gak asing. Ya, Bu Wayan ini guru pelajaran agama Hindu, tetapi juga ngajar bahasa Indonesia. Karena kita belum punya guru bahasa Indonesia. Ini sudah SN Bapak Ibu. Terus di sampingnya ada ujian SPD ya. Ini guru bahasa Inggris jauh rumahnya dari Gedung Haji. Jadi kepada Bapak Ibu di sekitaran baru saya titip Bu Yani, tinggal di sekolah sendiri jauh dari keluarga. Jadi mohon kalau di rumah yasinan ya dikirim berkat ya. Kasihan saya tuh lihat kadang-kadang ya masak di situ ya. Ya. Ini guru bahasa Inggris juga ngajar IPA. Ya. Kita juga belum punya guru IPA. Di sampingnya ada Bu Dewi Purnamasari SPD ini guru pendidikan agama Islam ya. Pakai celana lepis. Beliau sedang berjuang. Ya, semoga bisa angkat ASN. Ya, amin. Terus di sampingnya ada Bu Galih, ini yang sering mungkin sebagian dari Bapak Ibu sering dipanggil ini Bu Galih. Bu Galih ini ya guru penjas, beliau ini yang paling aktif di sini. Jadi kalau anak-anak pasti kenal sama Bu Galih itu karena dipanggil gitu. Ya. Ya, terus di sampingnya ada Bu Dewi Erika. Ya. Bu Dewi Erika ini sarjana komputer Bu ya. Beliau ahli komputer dan ajar komputer, ngajar seni ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang anaknya punya bakat seni ya, jarang sekolah yang punya guru seni Bu. Seni itu sangat penting. Ya, beliau yang mengajarkan seni. Di sampingnya ada Bu Ayu Ruti Widyasari MPD ya. Beliau ini guru bahasa Inggris juga, pasca sarjana ya Bu. Alhamdulillah. Minumnya ke? Masih banyak, masih ada Pak Miswanto yang belum hadir, ada Pak Suparman,
ada Lena Rohayati, ada Bu Wahyu, dan saya tinggal memperkenalkan nama saya Agus Ahmad. Des, gantian Des. Mungkin Bentar aja. kenal. Saya rumahnya di Mendowo. Saya sementara menggantikan Pak Sahono Bapak Ibu. Kamu udah ganti nggak kamu ngapain? Sudah purna tugas ya, jadi sementara belum ada yang ditunjuk dari dinas, sementara saya menggantikan melaksanakan tugas. Nah, mungkin cukup itu perkenalannya. Terus yang pertama ini Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan ini berkaitan dengan visi misi ya Bapak Ibu. Visi misi itu cita-cita ya. Visi misi ini nggak akan tercapai, nggak akan terlaksana tanpa ada kerjasama antara dewan guru. Cepet Des, kamu dari tadi ngapa-ngapa. Ya. Jadi Bapak Ibu kita harus banyak bersyukur ya. Saya ingat itu buka di sini ibu. Pak Jalal itu kakak saya. Dan saya itu merasakan bagaimana pahitnya Terus Desa, ngecek kamu Des. jalannya masih begitu sulit ya. Siapa yang nyangka sampai sekarang sudah ada listrik, sudah ada SMP negeri. Ini sebuah nikmat bagi kita yang perlu kita syukuri. Kita jaga sekolah ini, siapa tahu nanti suatu saat ada SMA negeri. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi visi misi ini harus kita sosialisasikan. Sebenarnya kita itu murid kita, anak-anak kita itu seperti apa? Seperti apa Bapak Ibu? Ingin anaknya gimana? Ya, tentunya yang pertama apa Bapak Ibu? Anak yang beriman, bertakwa, percaya kepada Tuhan, yang Islam mau mengerjakan sholat puasa, yang Hindu anaknya mau melaksanakan ibadah. Itu harapan kita yang pertama. Buat apa pintar ya Bapak Ibu kalau tidak beriman? Maka ini perlu Bapak Ibu tahu program kami ke depan. Kami berupaya bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang beriman. Setuju ya Bapak Ibu ya? Terus selanjutnya apa? Selain beriman apa Bapak Ibu? Pegang ke, bentar. Berakhlak. Ada nih. Ya. Tapi ada Bu yang lebih penting, yang lebih awal dulu sebelum berakhlak. Apa itu? Sehat. Ya Bu ya. Ternyata harus sehat dulu, nggak bisa berakhlak kalau nggak sehat. Sehat apanya? Jasmani dan rohani. Bukan hanya jasmani yang sehat, tapi juga rohani. Jiwanya juga harus sehat. Ya, kita buktikan kemarin waktu corona, ya kan? Sekolah libur, semuanya libur. Karena apa? Kesehatan itu sangat penting. Maka kita harus bersama bekerja sama menjaga kesehatan anak-anak kita. Juga mentalnya Bapak Ibu, rohaninya. Mohon maaf saya ceritakan. Ini nanti beberapa tahun kemarin kan kita nggak ada ujian nasional ya Bapak Ibu ya. Ini sekaligus saya sampaikan. Mungkin ke depan itu ada ujian nasional. Nah, ketika ada ujian nasional, mungkin ada yang tidak. Iya Bu ya. Mungkin yang pernah ngalami ujian nasional Bapak Ibu mungkin ya. Sekolah itu ada yang sampai, mohon maaf, semoga nggak terjadi. Maka saya sampai ada yang baru datang lagi. Mohon maaf ya, karena dia malu dengan temannya. Jangan sampai, maka kita perlu anak kita sehat secara mental. Jangan mudah putus asa. Apapun yang dihadapi nanti, anak kita menjadi kuat. Sehingga ke depan anak kita menjadi anak yang mandiri. Nah ini perlu kerjasama dari
Bapak dari guru di sekolah juga Ganti ya? di rumah. Oke, yang ketiga apa Bapak Ibu? Ya, berakhlak tadi ya. Berakhlak. Apa gunanya anak pintar kalau sama orang tua kelak? Wah. Ini kerjasama. Dilatihnya dengan apa? Bapak itu akan berusaha di sekolah mendidik anaknya biar taat dengan guru. Supaya apa? Di rumah mereka taat dengan orang tua. Menjaga kehormatannya. Itu akhlak termasuk. Nah, barulah kita akan bervisi-misi menjadi anak yang cerdas. Nah, cerdas, apalagi berpengetahuan, ya, bisa bekerja sama. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Bagaimana anak kita ini bisa bekerja sama dengan yang lain? Percuma pintar kalau nggak bisa bekerja sama. Nah ini yang perlu makanya apalagi sekarang ya, ini saya sampaikan sekali ya. Sekarang ini masa globalisasi, apalagi terlalu baru. Kalau dulu saya awal masuk sini belum ada listrik, Bu. Saya olok-olok anak terlalu baru, kerawang, beban. Gak apa-apa, minta satu. Kenapa kok beban? Maaf ini saya cerita guyonan aja. Kok anaknya banyak-banyak? Ya nggak ada listrik, nggak ada TV. Kalau habis maghrib ngapain? Ya bikin anak, makanya anaknya banyak. Mohon maaf ya Bu ya. Mungkin anak-anak Bapak Ibu yang sudah lulus pernah saya ceritakan seperti itu. Sekarang tidak Bapak Ibu. Sekarang sudah ada listrik, sudah ada internet. Air anak itu bisa sampai pagi lagi. Tidak berkomunikasi dengan teman, tidak melakukan aktivitas fisik. Jadi mohon di rumah nanti dipantau ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa mencegah. Kalau mainan zaman kita dulu paling bentek ya Bu ya, bentek, bentengan, jetengan, ya, selodor. Sekarang enggak, permainan mereka game. Dan itu sudah zamannya. Kita nggak bisa mencegah. Tapi kita harus bisa mengendalikan. Jangan sampai anak kita ini nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa bekerja sama. Ini mohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk mengawasi di rumah. Kalau di sekolah betul-betul dilarang membawa HP. Kecuali mungkin ada latihan tari ya, harus bawa HP dan seterusnya. Terus untuk yang selanjutnya, Kalau udah buang tempat sampah. sekolah kita akan mencoba untuk berbasis teknologi Bapak Ibu. Kita akan coba. Jadi nanti di pertengahan Ramadan ya, puasa, kita tanggal berapa sebenarnya? 17. Tanggal 17 Maret anak-anak itu akan melaksanakan mid semester. Dan itu menggunakan HP Bapak Ibu. Ya, menggunakan, ada yang nggak punya HP Android betul. Oh biar saya tahu ada yang nggak punya HP Android, tolong yang nggak punya angkat tangan, mohon maaf. Punya semua? Alhamdulillah punya semua. Tepuk tangan. Berarti kalau baru ini sudah hebat lah ya. Gak kayak dulu saya ceritakan. Ya. Jadi nanti tanggal 17 itu anaknya dipinjami HP ya. Mereka sekolah bawa HP. Nanti teknisnya bagaimana sebenarnya Gurunya Mbak Depi. Gurunya Mbak Depi. Masih agak sulit. Tapi nanti akan kita coba bagaimana caranya. Nanti di waktunya akan Terus selanjutnya gurunya Mbak Depi loh, golain Mbak Depi. Visi program. Terus terakhir ini tentang kelas 9 ya Bapak Ibu. Kelas 9 itu sudah ada di penghubung.
pendidikan dia sampai lupa. Enggak langsung aja setelah ini biar langsung ke ini komputer. Kamu mau tuh Ya nggak apa-apa ya agak panjang ini ya. Mumpung ketemu lama-lama itu jadi banyak yang ingin saya sampaikan. Setelah ini nanti Pak Komite saya nggak ikut-ikut. Ya. Nah, jadi bagaimana program sekolah biar lancar nanti harapan kita banyak gitu kan. Nah itu tentunya ada beberapa yang mungkin dari sini kayak dari tuh loh. Nah terakhir ini Bapak Ibu kelas 9. Kelas 9 ini mau kelulusan. Ya, jadi mohon anaknya dipersiapkan Bapak Ibu. Kenapa anak itu sekolahnya males saya tanya Ibu? Anaknya ada yang sekolah suruh berangkat itu males ada nggak Bapak Ibu? Suruh bangun aja susah. Males gitu, mau berangkat itu males gitu. Guru padahal gurunya cantik-cantik ya. Kelas sekolah males gitu kan. Apa kira-kira masalahnya Bapak Ibu? HP. Oke, iya HP. Tapi ada juga anak yang mainan HP, tapi sekolahnya tetap semangat. Ya, Bapak Ibu. Ya, ada yang nggak main HP juga males ya. Dua anak dulu juga belum ada HP juga pada males sekolah. Terutama yang kelas 9-nya agak susah. Kenapa Bapak Ibu? Cita. Apa? Kita sebagai orang tua harus memberikan motivasi. Habis ini sekolah itu nggak harus jadi pegawai Bapak Ibu. Saya tanya ke Bu Suyani lah, tes Bu Suyani ASN ya. Salsa sama kelapa goreng. Gajinya berapa Bu? Mau tahu aja. Saya ASN Bu. Saya tanya ke Suki ya. Gaji pertama itu 1.800.000. Mungkin kalau Bu Suyani P3K dia langsung 100% kurang lebih 3 juta. Banyak apa dikit Bu? Guru itu kalau mau nyayur sayurannya beli Bu, daun singkong aja beli. Ya, apalagi Bu Suyani ini apa-apa beli. Kalau Bapak Ibu kadang Lombok bisa pakai. Ada tetangganya Selamatan dikirim berkat, ya kan? 3 juta itu enggak cukup Bapak Ibu ya. Enggak cukup. Apalagi harus tinggalin keluarga dulu. Durasi. Saya ingin sampaikan bahwa sekolah ini bukan untuk bekerja. Sekolah ini nggak ada hubungannya dengan kaya. Kalau kaya itu karena pintar, mungkin Bapak Ibu yang kaya. Tapi kenyataannya enggak ya. Bapak Ibu yang di Bali Timur mungkin lebih punya mobil, rumahnya lebih besar gitu. Jadi kaya itu bukan karena karena apa Bapak? Ya, takdir ya. Iya. Ya selain usaha ada juga yang dilalah kan gitu loh. Dilalah gitu. Yang dilalah ini penak gitu. Nah artinya kalau anak bapak itu malas sekolah itu karena lah kok baru sekolah ngopo. Kayak sebelum sekolah gue sama aja bukan. Tapi berbeda Bapak Ibu. Sekolah itu untuk pengetahuan. Dengan sekolah dia tahu jati diri. Dia tahu bagaimana memutuskan atau
memutuskan masalah gitu ya, menyelesaikan masalah. Dia bisa belajar dengan orang lain. Dia bisa berkomunikasi dengan yang sesama agama maupun yang tidak sesama agama. Jadi kita harus terus memotivasi anak-anak kita supaya tetap, kalau bisa saya pengen yang kelas 9 ini ya lanjut ya. Sekarang sekolah bukan wajib 9 tahun, kalau bisa wajib 12 tahun. Itu harapan saya. Jadi, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mungkin ada diskusi sebentar aja. Monggo saya persilakan kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya terhadap Bapak PLT. PLT itu tadi singkatan dari pelaksana tugas ya Bapak Ibu. Karena sementara ya Pak, semoga selanjutnya tetap Pak Agus. Pak Agus ini orangnya sangat demokratis, sangat mendengarkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin ya Pak ya, atau disampaikan kepada Bapak Agus, kami persilahkan. Belum masuk ke rapat komite karena setelah ini sudah bukan ranah Pak Agus lagi. Ranah komite. Silakan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu dulu ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu kalau ingin yang pengen menyampaikan mungkin ada keluhannya. Apa ada kritikan ke Dewan Guru atau apa? Atau ada harapan ke depannya ya Pak ya? Iya. Karena ini kita memulai sebuah fase baru ya Pak, sebuah 10 tahun itu kan dengan Bapak Sahono yang memimpin. Sekarang mulai dari 10 Februari Bapak Agus yang memimpin. Harapannya Bapak Ibu mungkin SMP Negeri 4 ini selanjutnya akan dibawa seperti apa? Silakan kalau mau disampaikan. Karena biar sudah. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang perlu disampaikan mungkin keluhan selama ini. Ini sedikit saya sampaikan ya Bu, permasalahan ya. Kita kan mulai beberapa minggu yang lalu kita jam masuknya itu awal ya Bu, jam 7.15. Jadi mohon nanti anak-anaknya disampaikan disemangati lah. Kalau bangunnya supaya semangat dikasih permen ya dikasih permen biar tiap minggu Pak. Oke. Gantian. Mau nganterin ini loh. Beli jajan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Nama saya Nabi Adil. Saya dari Banten Timur. Ya udah, bawa kursinya. Langsung saja tadi sempat disuruh keluhan. Kursinya Mbak Mai suruh sini. Terus terang Pak, nama anak saya Dwi saja Loka Saputra. Itu anak saya rada nakal Bu, Pak. Benar, di rumah itu nggak pernah belajar. Mungkin kalau urat tenggorokan saya itu mau putus terus dia belajar. Ya, saya ajarin pun susah nyambungnya. Nah jadi mohon kepada seluruh Dewan Guru yang ada di SMP Teluk Baru ini, mohon bimbingannya. Mungkin selain anak saya, ya, mungkin ada anak-anak yang lain pun seperti itu. Nah, jadi mohon dengan hormat pada seluruh Dewan Guru, tentunya dengan kesabaran yang lebih untuk mengarahkan anak-anak seperti anak saya, Pak. Mudah-mudahan
Bapak dan Ibu Dewan Guru yang ada di SMP ini bersedia mengarahkan anak-anak kami seperti itu. Jadi selebihnya mungkin ucapan terima kasih juga kepada seluruh Dewan Guru yang ada di SMP Negeri Global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kelihatan tuh, kelihatan semua. Ada lagi monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, mungkin sampaikan aja. Mungkin ada sebagian anak Bapak Ibu pernah dijewer, ya, boleh dicurhatkan. Saya terbuka ya Bapak Ibu, kalau ada masalah boleh WA ke guru atau langsung ke saya. Ya, nanti akan kami lanjutkan. Keju ya? Baru sebentar udah Itu bisa curhat. Ya, karena permasalahan pribadi tentunya akan berimbas kepada masalah sekolah. Keju. Misalnya agak rajin atau sering nggak masuk, itu ada apa di rumah? Ini Baru perlu sebentar waktu udah keju. komunikasi. Baru sebentar udah keju. Betul ya? Langsung terima kasih Pak Ade ya. Ya. Jadi begini Pak, ya kita akui ya. Hacker mas. Justru sekarang anak itu di rumah disuruh belajar dengan orang tuanya. Di rumah itu belajar permasalahan yang ada di rumah, membantu orang tua dan sebagainya. Di sekolah mereka belajar materi sekolah. Karena apa? Pada akhirnya mereka akan pulang rumah ya kalau begitu. Jadi Bapak Hei, oke, gantian dong. terus good ya. Mbak Mai, Mbak Mai. Memantau anaknya untuk belajar. Mbak Mai. Tapi itu penting ya, itu sangat penting. Gantian. Jangan sampai Mbak Mai. Tapi lebih penting lah tanggung Keju jawab tak jatuh ini nih nanti. mendidik anaknya di rumah permasalahan. Capek loh. Badannya nggak capek, tangannya yang capek. Masalah materi itu selain aja ke Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang penting anaknya berangkat, ya perlu dilihat lah ngobrolnya berapa, sekian dia. Sudah dikerjakan belum tugasnya. Kalau kita paksakan kita belum ahli Pak Madi, mohon maaf ya. Ya mungkin yang lebih ahli untuk ngajar Bapak Ibu guru. Jadi intinya nggak usah khawatir. Justru bagaimana anak itu di rumah itu jangan main HP terus. Yang bantu orang tua dan sebagainya. Jadi anak itu menjadi anak Dengerin kreatif. tuh, jangan main HP terus. Oke, monggo udah cukup ya Bapak Ibu, karena ini acaranya patut dari Pak Komite ini. Nah tadi yang saya keluhkan Bapak Ibu, aset sekolah selama ini itu berada diamankan oleh kepala sekolah. Jadi apapun kami ngetrain itu ke kepala sekolah. Minta rapor di rumah kepala. Gantian. Bapak itu kalau anaknya mau ngambil jasa pasti ke rumahnya, ya kan? Yang seharusnya urusan sekolah itu semua ada di sini. Tanganku keju loh. Kami berusaha untuk melayani Bapak Ibu dipermudah biar nggak ada keperdowo. Tanganku keju Nah, loh. ini masalahnya mungkin Irancuk tak jatuh. nanti disampaikan kenapa kok seperti itu. Cepet loh. Nanti disampaikan oleh Pak Irit. Terus yang kedua Bapak Ibu, kita punya masalah pagar. Nyesel dah enggak? Ya, karena Nyesel. untuk menertibkan, semoga sekarang sudah Cepet lah. mulai ya, anak sekolah nggak ada yang lewat sini. Semua Matiin. lewat sana. Boleh